Kita beralih ke kasus lain, pemirsa, di Palembang, Sumatera Selatan. Karena tidak terima anaknya menjadi korban pelecehan seksual seorang guru mengaji, keluarga korban menangkap dan menyeret sendiri oknum guru mengaji tersebut ke kantor polisi. Pelaku melakukan tindakan asusila dengan dalih latihan pernafasan kepada korban yang baru berusia 13 tahun. WH diamankan satu keluarga saat berada di sebuah minimarket di kawasan Sako, Palembang, Sumatera Selatan. WH yang merupakan guru mengaji sempat beberapa kali dipukuli oleh keluarga tersebut. Keluarga korban mengaku kesal karena anaknya yang masih berusia 13 tahun dan siswa kelas 2 SMP itu menjadi korban pelecehan seksual dari WH. WH kemudian dibawa ke Polsek Sako, Palembang untuk diproses secara hukum. Kepada polisi, WH mengaku melakukan tindakan asusila dengan modus melatih pernafasan korban saat mengaji. Saat korban mengaji dan agar suara merdu, WH justru melakukan pelecehan seksual dengan meremas payudara korban sekitar 15 menit. Kalau ini baru, Pak. Baru berapa lama? Sudah bawa ke itu korban itu kemana? Bawa sudah balik? Iya, sudah balik. Terus? Berapa jam berarti itu? Tidak, dari antara jam 8. Kalau yang aku megang mobil itu sekitar 10-15 menitan gitu. Belajar aja ya? Tidak, aku megang itu. Korban tuh apa? SMP, SMA? SMP. Tindakan WH pun dilaporkan korban kepada keluarganya karena korban mengaku trauma. Orang tua dan keluarga korban pun marah dan mencari pelaku. Aksinya kurang lebih pagi tadi pada saat modusnya mengajar ngaji. Olah latihan pernapasan. Olah latihan pernapasan. Tadi warga langsung ngambil di rumahnya, di tempat ngajinya, Bang? Iya, betul sekali. Diamuk di situ, Bang. Jadi Ketahuan karena korban menjerit atau? Ketahuannya korban melapor kepada orang. Atas perbuatannya, WH terancam pasal perlindungan anak tentang pelecehan seksual dengan ancaman kurungan di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Jean-Pierre Papin, Metro TV. Kasus tindakan asusila dan pelecehan seksual yang dilakukan guru mengaji ini kini ditangani Polrestabes Palembang. Lalu bagaimanakah tindak lanjutnya dan apakah ada korban lain? Kita sudah terhubung dengan Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji. Selamat petang, Pak Anom. Halo, selamat petang, Pak Anom. Ya, Pak Anom, apakah ada potensi korban lain dan juga masih di bawah umur dari si pelaku ini? Ya, jadi semua kemungkinan masih kami pelajari. Penyidik terus mengumpulkan keterangan-keterangan dan juga barang bukti lainnya. Ini terkait dengan praktek yang dilakukan oleh pelaku, sangat dimungkinkan karena kelas pengajian itu tidak hanya diikuti oleh korban. Ada beberapa anak-anak lainnya ikut dalam pengajian. Berapa total murid ngaji dari sang pelaku tersebut, Pak Anom? Ya, sementara yang terdata oleh penyidik itu ada sekitar 20 anak. 20 anak, dan apa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan pelacakan dan juga untuk mengungkap potensi adanya korban-korban lain dari 20 anak ini, Pak? Ya, jadi kami melihat lagi keterangan-keterangan saksi, kami masih mengumpulkan. Kemudian juga kami uji juga keterangan dari tersangka yang sudah diberikan dan terus akan kami gali lagi. Pak Anom, apakah pelaku memiliki catatan historis dengan kasus pelecehan seksual sebelumnya? Untuk sementara belum kami temukan itu, Mas. Baik. Lalu bagaimana dengan profil dari pelaku tersebut? Apakah sudah menikah, berapa umurnya, dan sudah berapa lama menjadi guru ngaji? Ya, jadi umur yang bersangkutan ini, si pelaku adalah 29 tahun, mempunyai keluarga dan beristri yang kebetulan juga sedang hamil anak pertama. Jadi dengan alasan itulah pelaku butuh pelampiasan daripada hasratnya. Baik. Ini kan modusnya katanya melatih pernafasan dari korban begitu untuk bisa mengaji dengan baik begitu ya. Apakah mungkin bisa diceritakan kronologisnya ketika sampai kasus pelecehan seksual ini terjadi, Pak? Ya, jadi kejadian itu terjadi pada hari kemarin, tanggal 13 Oktober, pada saat jam 11.00, yang tidak lazim dari biasanya, sesuai dengan jadwal. Ini adalah modus daripada si pelaku supaya bisa menyendiri dengan si korban jam 11. Kemudian terjadilah praktek yang tadi disampaikan, melakukan pelecehan seksual, kemudian juga meraba di bagian vital dari korban, kemudian dengan alasan dalih pernapasan. Setelah itu berlanjut ke bagian vital lainnya. Atas dasar itu korban menjerit dan berlari melapor kepada orang tua.
Sedangkan untuk pelaku melarikan diri ke arah tempat dia bekerja di salah satu toko waralaba. Kemudian keluarga korban mendatangi pelaku dan terjadilah penganiayaan di sana. Sehingga atas dasar tersebut, Polsek setempat Sako mendatangi TKP dan kemudian melimpahkan perkaranya ke unit perlindungan perempuan dan anak di Polrestabes Palembang. Oke, artinya si pelaku ini juga sebagai seorang pekerja di sebuah perusahaan waralaba begitu ya, menjadi guru ngaji Ya, adalah part-time atau bagaimana nih? Ya, itu atas bawah Mas. Jadi ada di atas itu tempat pengajian, kemudian di bawah toko waralabanya. Baik, sekali lagi Pak, apakah masih ada kemungkinan atau potensi adanya korban lain dari 20 murid ini? Apa himbauan Anda bagi murid lain dan juga mungkin menjadi korban dari pelaku, dan apa himbauan Anda bagi para orang tua murid ngaji dari pelaku ini? Jadi kemungkinan masih terus didalami oleh penyidik, termasuk dengan khususnya murid-murid pengajian yang lain. Kemudian himbauan kami kepada warga Kota Palembang harus betul-betul bisa memilih guru mengaji yang tepat, kemudian juga melakukan profiling sebelumnya kira-kira. Baik, dikenakan pasal berapa dan berapa ancaman hukumannya Pak? Ya, untuk perlindungan perempuan dan anak ini ada kekerasan seksualnya Mas, dengan ancaman 12 tahun penjara. Baik, Terkait terima dengan kasih. Undang-Undang Perlindungan Anak. Baik, terima kasih Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anom Setiaji telah memberikan informasi kepada kami di Prime Time News.